Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke bab menghadapi suami. Coba sekarang kita review sebentar. Ibu-ibu kalau mulai hari ini suaminya berubah, punya waktu ngajak bicara, sabar menghadapi kecerewetan ibu. Kalau ibu ngomong, mendengarkan. Kalau ibu punya masalah, dibantu mencari solusi, ditetapkan, diteguhkan keputusannya. Kemudian kalau ibu sedang haid, suami menurunkan standar pelayanan ibu kepada suami. Kemudian suami mendidik ibu, bukan langsung menuntut menjadi istri yang soleha. Dan cara mendidiknya sesuai dengan situasi kondisi. Alangkah indahnya hidup ini, toh Bu? Loh, betul Pak, kata ibu. Nah, selama ini kan kita yang ngertinya cuma ngaji, temanya jihad sama tahsin gitu loh. Jadi bacaan Qurannya bagus, ngomongnya jihad. Ternyata sampai rumah lihat istrinya kayak orang Yahudi, pukul gitu loh. Jadi karena nggak ketemu Yahudi di dunia nyata, begitu pulang lihat anaknya kayak Yahudi, pukul, istrinya pukul, ngomongnya kasar. Kalau ngomong jenggotnya langsung jegrak-jegrak kayak pedang gitu ya. Ya Allah, ini orang-orang pengajian kenapa nggak bisa lembut? Padahal suami terbaik di dunia Rasulullah itu penuh kelembutan ketika memperlakukan istri-istri beliau gitu. Oke, sekarang kita menghadapi suami. Nanti sama, kalau saya tanya sama bapak-bapak, punya istri kayak gini kan alangkah indahnya hidup ini kan gitu. Jadi kalau ternyata tidak, ya berarti harus banyak. Nah, lelaki pada dasarnya pendiam. Lelaki akan berbicara jika ada kepentingan. Jadi kalau nggak penting, nggak ngomong. Ya, laki ngomong dalam rangka mengokohkan eksistensi, menunjukkan kapasitas dia sebagai pemimpin. Dan laki-laki akan bicara untuk melakukan hubungan. Karena itu yang dibutuhkan laki-laki adalah kepercayaan. Jadi kalau perempuan terlalu banyak bertanya, kemudian menghadirkan keraguan-raguan, ketidakpercayaan, itu akan melukai perasaan laki-laki sebagai pemimpin. Kemudian laki-laki butuh kebanggaan. Dia maunya itu istrinya membanggakan dia, dan laki-laki itu butuh dukungan. Jadi nanti sikap-sikap kepada laki-laki sedikit banyak terjemahan dari konsep-konsep seperti itu. Masuk ke cara yang pertama. Bagaimana cara menghadapi suami? Satu, jangan paksa bicara. Jadi ketika suami sedang tidak ingin bicara, karena tadi suami bicara itu ketika ada kepentingan, ketika ada solusi untuk mengokohkan eksistensi. Kalau enggak, laki-laki lebih baik diam. Maka ketika laki-laki sedang tidak ingin berbicara, biarkan dia menjadi dirinya sendiri, kasih waktu. Mau tahu contohnya? Khadijah. Rasul pulang menemui Khadijah dan mengatakan kalau dia mendapatkan wahyu dari Allah. Zamiluni, zamiluni. Beri, selimuti aku. Kemudian Rasul cerita sedikit bahwa dia kedatangan malaikat, ngaku namanya Jibril, ngasih wahyu 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Rasul juga takut kalau itu salah ternyata. Begitu Rasulullah takut itu salah, maka Khadijah menguatkan, nggak mungkin kalau Anda salah. Karena Anda begini, nanti saya terangkan di belakang. Tapi kemudian setelah itu Khadijah menyalahkan Rasul untuk tidur. Besok kita ketemu dengan Waraqah bin Naufal. Itu sepupu saya, orangnya ahli tentang Taurat dan Injil. Nanti kita tanyakan kepada dia, peristiwa yang menimpa kamu ini tafsirnya seperti apa. Nah setelah itu Rasulullah tidur. Jadi tidak maksa untuk bicara gitu loh. Ya. Kemudian yang kedua, karena perempuan itu berbeda dengan laki-laki, justru cara menghadapi suami itu ya dengan kewanitaannya, kelemah lembutannya, keramahannya, kehangatannya. Malah jangan jadi seperti laki-laki. Saya menemukan ada laki-laki punya istri cantik, pinter, ya, itu akhirnya malah selingkuh sama pembantunya yang pendek, jelek, lulusan SD coba. Kenapa? Karena ketika dia pulang dari kantor, dia cuma pengen dilayani, bukan diajak diskusi lagi gitu loh. Jadi kebutuhan laki-laki ketika pulang sampai rumah itu nggak harus diajak bicara. Sekali lagi saya ketemu, istrinya tuh cantik, langsing, sarjana. Weh lah kok selingkuh, itu sama pembantunya. Pendek, jelek, gemuk, kayak ban bola bekel kayak gitu. Lulusannya cuma SD. Kenapa? Itu saudara jauh dari saya, saudara jauhnya ibu. Jadi kalau saya lebih jauh lagi gitu. Itu ketika
Kita nanya kenapa? Ya ketika suaminya sampai di rumah, pembantu langsung nyiapkan air hangat, nyiapkan anduk buat mandi, nyiapkan minuman hangat. Istrinya pergi arisan. Gitu loh. Ketika di rumah cuma ngajak ngomong terus, sekali ngomong bilang uangnya habis. Nah, siapa yang tahan punya suami istri kayak gini kan? Lama-lama akhirnya dia itu. Jadi ibu, kadang-kadang Anda tidak perlu menjadi partner dalam masa-masa ideologis itu nanti kalau mau tidur. Tapi begitu suami pulang, jadilah pelayan yang baik buat suami. Gak usah ngomong banyak, langsung kerjakan kewajiban-kewajiban sebagai istri. Maka cara menghadapi laki-laki itu justru dengan senjata kewanitaanmu gitu loh. Apa? Kelembutanmu, keramahanmu, kehangatanmu. Zamiluni, selimuti aku. Langsung ambilkan selimut gitu loh. Nggak nanya, kenapa ada selimut? Karena aku baru saja ketemu malaikat. Kan gini, jangan-jangan itu salah. Lah kalau salah gimana mas? Jadi malah jadi kompor buat suaminya. Bukannya menenteramkan, malah membakar. Oh, selimuti aku. Kasih selimut. Gitu loh. Kemudian ketahuilah kesenangannya. Oke, begitu Aisyah mendapatkan makanan dari tetangga, dia mengatakan begini, fakhobba'tu lahu minhu wa kana yuhibbul hais. Maka aku simpan makanan itu untuk beliau, suamiku Rasulullah, karena aku tahu beliau menyukainya. Dari kalimat wa kana yuhibbul hais itu Aisyah mewakili perempuan pada umumnya. Perempuan yang baik itu cara menghadapi suami, tahu apa yang disukai suami. Suami itu pulang pengennya tidak ada suara ribut. Dan sebelum pulang anak-anak dikasih obat tidur dulu gitu loh. Ini begitu sampai rumah biar enggak. Ya. Kemudian suami sukanya makan yang ada kuah-kuahnya. Ya udah nanti kalau masak jangan nasi gudeg gitu loh. Udah emplek-emplek. Kemudian apa? Ada kolesterolnya tinggi, mengandung santan. Udah tahu suaminya sukanya yang bening-bening, ya kasih sayur bening aja. Gitu loh. Udah tahu suaminya itu nggak suka kalau pulang suasananya anak-anak belum mandi. Berarti nanti kalau pas suaminya mau pulang, anak-anak dimandikan dulu. Begitu loh cara menyikapi suami. Nah, kemudian kalimat faqobatu lahu minhu, maka aku simpan sebagian dari makanan itu untuk suamiku, itu menunjukkan bahwa dalam memandang makanan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi kalau perempuan itu punya makanan, ingat suami, ingat anak. Tapi laki-laki kalau punya makanan tidak ingat istri. Ya, jadi misalnya Anda coba kalau nanti pengajian gitu ya, ada kasih seneng. Nanti begitu selesai pengajian, yang dibersahkan di bagian bapak-bapak. Karena bapak-bapak itu kalau nggak suka ditinggal. Kalau ibu nggak suka tetap dibawa pulang, karena anaknya suka gitu. Jadi makanan itu bagi perempuan sebuah persembahan. Makanya Aisyah ketika dapat makanan, nggak langsung dihabiskan. Ada yang dia simpan buat suaminya. Sementara kalau laki-laki itu, maaf, kalau punya makanan nggak ingat istri. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah pertanyaan Muawiyah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa kewajiban suami kepada istri? Rasul menjawab, salah satunya adalah antut imta. Kamu kasih makan kepadanya kalau kamu makan. Kalimat Rasul, kamu kasih makan istrimu kalau kamu makan, menunjukkan laki-laki itu kalau makan nggak ingat anak, nggak ingat istri. Makanya nanti titik tengahnya, kalau bapak pulang ke rumah, ada masakan di atas meja, entah cuma 1 sendok, 2 sendok, makanlah Pak. Kenapa? Istri masak itu sudah di tengah-tengah kesibukan, merawat anak, ngepel, bersih-bersih rumah. Lah kok tiba-tiba makanan sudah disiapkan, itu aja resepnya dia SMS sama teman-temannya loh ya. Dan dia semakin bingung karena 3 temannya resepnya beda semua. Begitu sudah jadi makanan, bapak pulang langsung ngomong, kamu makasih dia, aku udah makan enak tadi sama teman-teman kantor. Itu menyakitkan banget bagi perempuan. Jadi kalau bisa pulang ke rumah itu kalau istri masak, baru entah 1 sendok, 2 sendok, setengah piring, 2 piring, makan. Karena perempuan itu suka sekali kalau apa yang dia persembahkan untuk suaminya itu dihabiskan. Sementara ibu-ibu kalau nanti bapak-bapak bawa oleh, sekecil apapun, seremeh apapun, terima. Karena bapak-bapak itu pada dasarnya kalau makan nggak ingat istri. Jadi kalau dia bawa oleh berarti ingat. Jangan dimentahkan, cuma kayak gini bawa pulang. Karena kadang-kadang kalau saya ngisi ceramah di kampung-kampung, itu ada orang ngasih saya oleh-oleh, itu kadang-kadang nggak berkelas gitu. Ya kemarin ada sih yang ngasih durian. Pas nggak musim, mana durian itu sudah, istilahnya durian pilihan. Ada pohon-pohon tertentu yang itu orang rela ngantri, sudah beli nanti kalau ngambilnya kalau udah matang gitu loh, terus baru bayar. Itu dari level petani saja 50.000. Itu ibunya itu sampai
untuk merawat pohon durian itu sampai dia ngerebus tulang, kemudian nanti airnya disiramkan ke situ. Lah itu ikut pengajian. Kemarin ingin ngasih saya gitu loh Ustaz. Ya lumayan lah, durian mahal. Tapi pernah juga saya dibawain ke rumah itu apa? Sayur mayur, Pak. Ya, kobis, kentang, wortel gitu. 2 bagor coba. Saya mikir ini ngasih oleh-oleh atau ngasih modal buat jualan sayur mayur gitu. Nah, pernah juga saya ngisi di Tawangmangu, pulangnya dikasih apa? Singkong. Tapi kata orang Tawangmangu, ini singkongnya jarak tawa Ustaz, rasanya beda dengan singkong yang lain. Tapi begitu sampai di rumah kan tetap aja kelihatan pertama kali singkong, kan belum tahu ada varian namanya jarak tawa itu. Coba udah capek-capek jauh bawa singkong sampai rumah, istri ngomong, kayak gini aja bawa pulang, dikasihkan orang di jalan, apa nggak sakit kayak gitu itu. Jadi kadang-kadang persoalan kayak gini aja itu jadi masalah gitu loh. Bapak-bapak tidak menghargai masakan istri, ibu-ibu tidak menghargai oleh-oleh suami. Jadi Bu, kalau nggak suka oleh-oleh suami bilang terima kasih ya. Meskipun nanti ayah kalau berangkat kantor dikasihkan buyem pembantunya, mungkin nggak usah dimakan karena nggak suka. Tapi jangan langsung berkomentar di depan kayak gini bawa pulang, lebih enak buatanku sendiri. Padahal ya buatannya enak tapi nggak pernah buat nih. Kapan enaknya gitu. Istri kita tuh pintar masak, tapi apa? Jarang masak kan gitu loh persoalannya. Nah sementara bapak-bapak makanan itu seperti di sini, aku simpan untuk suamiku. Jadi perempuan itu kalau soal makanan itu dia prefer, dia betul-betul menghargai suami, menghargai anak. Kalau pengen memberikan yang terbaik. Jadi kalau udah capek-capek masak atau suaminya nggak menghargai. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.